Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Irfan, guru fisika SMA Negeri 4 Luwu, Kelurahan Padang Sapa, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua di LPTK Universitas Cendrawasih. Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring pada kelas 11 MIPA dengan materi suhu dan termometer. Berikut video kinerja saya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Cendrawasih. Didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno pada tanggal 10 November 1962 dengan keputusan Presiden nomor 389 tanggal 31 Desember tahun 1962 dengan tujuan untuk memberikan akses dan kesempatan serta pelayanan pendidikan tinggi bagi masyarakat Papua. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana depannya ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Apa ada sama ini? Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, saya akan mengingatkan kembali materi sebelumnya, yaitu materi tentang kuliah dinamis. Ada yang masih ingat kuliah dinamis? Silakan. Kuliah yang bergerak atau mengalir. Contohnya, Kuliah dinamis biasanya digunakan untuk apa? Ada yang bisa? Kuliah dinamis. Ada yang bisa? Silakan ya. Aplikasikan pada kuliah dinamis biasa digunakan pada pembangkit listrik tenaga air, yaitu contohnya ada di Sedang. Kuliah dinamis dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga air supaya memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang lain? Boleh. Pembangkit listrik tenaga air di Sulawesi itu besar. Misalnya ada di Bakaru itu di Pinang, Kabupaten Pinang. Kemudian ada juga di Lumuk Timur. Di Pinang kekuatannya ada batu di 60 megawatt. Yang kedua 60 megawatt, batu di Pinang itu ada 120 megawatt. Di Lumuk Timur ada satu nya 80 megawatt. Itu fungsinya kuliah dinamis. Nah, setelah Anda tahu itu, kita akan masuk di materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu suhu dan termometer. Kita mau bahas itu suhu dan
termometer, di mana suhu itu biasanya diaplikasikan di banyak tempat. Ya. Misalnya ini, kalau misalnya orang kena virus, ciri-ciri orang kena virus adalah demam, ya, demam. Tanpa disentuh orangnya sudah tahu suhu tubuhnya. Itulah ilmu suhu. Ya. Tanpa disentuh orangnya kita mampu mengetahui suhu badannya seseorang. Bisa? Waktu corona kemarin seperti itu, ada alatnya yang dipakai untuk mengukur suhu. Dan ada lebih canggih lagi. Alat yang dipakai dipasang di atas dekat lampu, sensornya semuanya menyebar, kemudian suhunya orang langsung terbaca di dalam komputer semuanya. Siapa suhu di atas 38 indikasi bahwa kena virus corona. Seperti itu kemarin. Makanya jika Anda dideteksi di atas 38 berarti Anda tidak masuk di misalnya mall, rumah sakit dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian melalui suhu juga pintu bisa terbuka secara otomatis di area khusus. Misalnya di depan mall, alatnya itu memasang sensor suhu. Jadi kalau kita tahu tentang ilmu suhu, itu seru untuk dijadikan alat. Jadi tidak perlu buka pintu, suhu saja. Suhu di situ, tapi sensor itu tidak bisa membedakan antara manusia dan hewan. Intinya ada suhu tubuhnya, ya itu. Jadi itu hanya itu yang ini, karena dia tidak tahu mendeteksi antara manusia dengan hewan. Kucingnya di situ ya, itu secara otomatis. Dan memang sensor suhu seperti itu. Itulah manfaat dari pembelajaran suhu. Kemudian untuk mengukur suhu biasanya menggunakan termometer. Kemudian kita lanjut di tujuan pembelajaran. Nah, di pembelajaran kali ini ada 4 tujuannya. Yang pertama, melalui pengamatan, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian suhu dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan alat ukur suhu dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membandingkan skala-skala termometer dengan benar. Dan yang keempat, melalui percobaan pengukuran suhu, peserta didik dapat menganalisis data hasil pengukuran suhu dikaitkan dengan satuan dengan tepat. Akan lanjutkan ke kegiatan inti. Kegiatan inti ini yang pertama saya akan menampilkan sebuah video, kemudian Anda memperhatikan dengan bersama, kemudian dari video itu akan muncul permasalahan dari yang ingin kita ketahui dari materi suhu dan termometer. Baik, saya akan tampilkan videonya. Hai teman-teman, saya mau melakukan percobaan. Percobaan yang ingin saya lakukan adalah mengukur suhu air dengan cara menyentuh. Saya sudah siapkan 3 jenis air. Air bersuhu dingin,
Setelah memastikan video tadi, ternyata suhu bisa diukur seperti yang tadi. Tapi apakah tangan bisa dijadikan alat ukur suhu? Bisa. Tapi tidak murah. Dari pernyataan jawaban sementara Anda, hipotesis Anda yang tadi, artinya tangan bisa dipakai mengukur suhu tapi tidak berat. Nah, dari tulis itu nanti saya akan membagikan kelompok Anda, kemudian membagikan LKPD, kemudian Anda mengerjakan LKPD itu sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD dan mengerjakan soal yang ada di LKPD tersebut. Bisa? Oke. Saya akan bagi kelompok. Nah, ini kelompoknya bisa duduk berkelompok. Sudah berduduk kelompok ya? Sudah. Oke, kita lanjut di fase berikutnya. Itu saya akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya. Nah, saya mohon untuk perwakilan kelompoknya mengambil LKPD tersebut. Silakan buka LKPD-nya, kemudian ditanyakan yang tidak dimengerti supaya kita perjelas memang LKPD-nya. Ada pertanyaan di LKPD-nya? Tentang LKPD-nya? Ada yang kurang jelas di LKPD-nya? Kalau misalnya tidak ada pertanyaannya di LKPD sesuai dengan yang video yang Anda saksikan tadi, saya akan memberikan bahan dimulai dari air keran, kemudian air dingin, kemudian air hangat. Ini air hangatnya, air panas, jadi campur nanti dengan air keran. Selesaikan dengan yang bisa bertahan. Oke? Nah, oke, perwakilan kelompok ambil dua orang lah, dua orang. Oke, lihat dulu kelompoknya. Bagi tugasnya ada yang mencatat, mengisi instruksi di LKPD, ada yang melakukan ini coba. Sampai belum ambil waktu air hangat. Ya, bantu dulu.
Oke, silakan melakukan praktiknya. Tambahkan air. Ya, sesuai dengan air yang diserta. Masih panas. Nah, silakan lakukan percobaannya, baru isi RKPD-nya. Sekarang berapa di Air dinginnya 5 derajat. Caranya memang gimana? 32. Ini 2,2 ini. 32. Kalau selesai, kita akan lanjut di fase keempat, yaitu mempresentasikan hasil yang diukur. Kemudian kelompok yang menyimak silakan menanggapi yang dipresentasikan oleh pemandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Musnada Pesali, dan di samping saya ada Muhammad Fida, dan di samping kanan saya ada Airin dengan Ayu Lestari. Baiklah, kami serahkan kepada Ayu untuk membacakan hasil diskusi kami. Analisis hasil pengamatan yang pertama itu setelah mengulang air es, apakah kamu merasa air keran dan air hangat memiliki suhu yang berbeda? Menurut hasil kelompok kami, ya benar, berbeda, tidak sama. Karena pada air suhu panas, tangan kami lebih cepat mengalami perubahan suhu dibandingkan ketika kami menjatuhkan tangan di air. Yang kedua, apakah kamu bisa menentukan dengan pasti
tidak dapat mengukur pasti suhu suatu benda, contohnya air, tetapi kita dapat mengukur atau memprediksi keadaan air tersebut, apakah airnya dalam keadaan dingin ataupun panas dengan menggunakan alat ini. Untuk ketiga yaitu ketika mengukur suhu dengan menggunakan termometer, apakah kalian memperoleh nilai yang pasti? Ya, karena termometer berfungsi sebagai pengukur suhu dengan ukuran yang pasti tanpa memprediksi dengan tangan indera peraba. Nah, untuk konversi suhu air, saya serahkan kepada saudara Yuda untuk menjelaskan. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah konversi suhu. Sesuai hasil analisis kami mendapatkan untuk kami mendapatkan dari air hangat yaitu 30 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya mengubah konversi dari derajat Celcius ini menjadi ke konversi suhu-suhu lain atau satuan suhu-suhu lain. Kita dapat menggunakan perbandingan skala termometer. Untuk suhu Celcius, Cc kurang kita akan menggunakan perbandingan skala termometer yang akan saya ubah dari derajat Celcius itu ke derajat Fahrenheit. Nah, apa BBI? BBI ini adalah batas bawah atau titik beku dari derajat Celcius ini, temperatur Celcius. Nah, sesuai yang dari titik beku ini pada derajat Celcius itu bernilai 0. Nah, BA-nya apa? BA itu adalah batas atas atau titik didih dari derajat Celcius ini, yaitu bernilai 100 derajat. Nah, untuk batas bawah dan batas atas dari temperatur derajat Fahrenheit itu untuk batas bawah dari Fahrenheit itu adalah 0 derajat Fahrenheit. Nah, untuk batas atasnya atau titik didihnya itu bernilai 80 derajat Fahrenheit. Nah, maka kita akan memasukkan dari nilai-nilai tersebut. Jadi titik ini adalah temperatur dari derajat Celcius dikurang dB-nya 0 derajat per BH-nya atau titik didihnya 100 derajat dikurang dB-nya atau titik bekunya 0 sama dengan TF atau temperatur dari derajat Fahrenheit dikurang titik bekunya derajat Fahrenheit yaitu 0 dibagi BH-nya 80 dikurang 0. Maka hasil yang akan didapatkan itu adalah DC per 100 sama dengan DM per 80. Nah, selanjutnya kita akan mencari bagaimana caranya ini itu bisa sederhana. Jadi kita mencari pelipatan dari nilai ini. Maka kita akan mendapatkan pelipatan dari 80 dengan 100 itu 20. Ini dikali 20 dikali TC per 100 itu bisa dibagi 100-nya. 20 dibagi 100 hasilnya 1/5. Maka akan mendapatkan hasilnya
100 untuk per 5 hasilnya 5 sama dengan TF. Nah 20 dibagi 80 maka akan menghasilkan 1/4. Nah 1/4 dikali TF itu TF per 4. Karena yang ingin kita cari itu adalah TF atau temperatur dari derajat Fahrenheit, maka kita harus mengacu maka TF 4 dikali 4 itu habis sama dengan kalau dikali biasanya keduanya terborosnya dikali tadi 4 dikali 4/5 itu hasilnya itu hasilnya 0,8 dikali PC. Nah, karena kita tahu PC nya itu adalah 70 derajat Celcius karena kisah temperatur dari suhu Celcius, maka kita dapat memasukkan 0,8 dikali 37, maka akan menghasilkan dihasilkan 3,6 derajat Fahrenheit. Harusnya di sini derajat diamond. Berarti ini ada diamond. Sorry. Tapi TR, sebenarnya 2 TF, tapi TR. Jadi TR atau temperatur dari derajat triangul itu adalah 23,6 triangul. Oke. Untuk yang konversi dari nilai lagi itu bisa juga menggunakan perbandingan skala termometer. Itu caranya. Ada yang mau ditanyakan? Bagi yang tidak mengerti. Nah, yang tidak mengerti silakan memberikan tanggapan atau masukan atau pertanyaan. Kenapa bisa kerja seperti itu? Nah, ada tanggapan dari kelompok lain? Dari kelompok lain, tanyakan yang mana kira-kira tidak dimengerti dari yang sudah. Silakan. Tanyakan. Ya. Perwakilan kelompok Okta. Tanyakan. Mau juga. Nah, sini. Oh, sudah paham. Yang lainnya? Paham atau saya nanti pertanyaannya kalau misalnya bukan real di situ bagaimana? Mengerti? Mengerti cara kerjanya? Kalau diganti jadi Fahrenheit gimana? Sedih. Kasih aplaus bagi kelompok. Oke, kita lanjut ya kegiatan inti yang terakhir, yaitu menyimpulkan dari kegiatan ini. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Kelompok berapa? Silakan.
tidak lebih efektif dibandingkan Ya, silakan yang mau Ya, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan kesimpulan kami, yaitu dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa tangan akan merasa hangat ketika dicelupkan ke air hangat, dan ketika dicelupkan ke air keran maka akan terasa dingin karena adanya penurunan suhu. Kemudian ketika dicelupkan ke air dingin akan terasa dingin, dan ketika dicelupkan ke air keran maka akan terasa hangat karena adanya kenaikan suhu. Kemudian untuk mengukur suhu akan lebih akurat jika menggunakan termometer. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok 2. Oke ya. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi dan umpan balik. Suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur, panas atau dingin, dan diukur menggunakan termometer. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat dingin dan panas suatu benda. Selain bisa dinyatakan secara kuantitatif, suhu juga dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan derajat tertentu. Alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur suhu dengan tepat adalah termometer. Kalau ingin mengukur suhu secara tepat itu pakai termometer. Macam-macam alat termometer, yaitu termometer klinis, termometer ruangan, termometer inframerah, termometer digital, termometer laboratorium, dan termometer zat padat, dan termokopel. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran ini? Ya. Ada yang bisa berkomentar? Jadi perasaan saya setelah melakukan pelajaran hari ini, saya merasa senang karena pada saat ini saya bisa tahu bahwa ada beberapa jenis-jenis selain Celsius, ada juga pengukuran suhu yang lain seperti Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Kemudian saya juga tahu bahwa yang digunakan untuk mengukur suhu pada air digunakan termometer agar lebih akurat. Oke, terima kasih, Okta. Oke, kegiatan penutup. Sebelum kita masuk di kegiatan penutup, saya akan memberikan evaluasi sebagai untuk mengukur kognitif. Evaluasi ini itu saya buat per kelompok, jadi Anda jawab per kelompok. Silakan perwakilan kelompok ambil satu. ya. Jadi bisa jelaskan. menunjukkan pernikahan sedikit derajat. Kalau anak tuh di sini 122, itu 122 kan? Itu 122 sih derajat. 122. Sudah ya? Oke.
kumpul saja. Lama ya Kak idenya ya. Sudah? Oke. Kegiatan kita selanjutnya yaitu materi pelajaran selanjutnya itu namanya teori kinetik gas. Silakan Anda pelajari sebelum kita lanjut pelajaran selanjutnya. Kemudian sebelum saya akhiri ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin. Sebelum kita mengikuti pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Demikianlah pembelajaran hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Thank you.